Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sharingkan satu tema yang sangat penting saudara untuk kita perhatikan. Ini saya kasih judul saudara, yaitu tentang sindrom anak sulung. Apa sih yang dimaksud sindrom anak sulung? Kita baca ayatnya saudara. Jadi ada dua saudara di dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Yesus nggak bilang anak yang bungsu yang hilang, tapi di sini anak yang hilang. Rupanya si bapak ini punya dua anak laki-laki. Yang satu anak sulung, kita nggak tahu namanya siapa. Yang kedua adalah anak bungsu. Kalau anak dua, pasti yang satu sulung, yang satu bungsu, saudaraku. Ya saudaraku. Nah, semua kita berpikir bahwa anak yang hilang ini adalah anak yang bungsu. Yang minta harta bapaknya. Lalu memboroskannya bersama dengan para pelacur. Saudara, lalu dia berada di kandang babi, saudara. Lalu dia sadar kembali ke bapaknya, lalu bapaknya adakan pesta, saudaraku. Ya kan, sebelum itu peluk, sudah dipeluk lah, dicium lah. Lalu dikasih jubah baru, dikasih sendal yang baru, dikasih cincin. Semua saudaraku, lalu dipestain. Semua berpikir bahwa yang hilang itu adalah anak yang bungsu, yang bertobat. Tapi ternyata saudara kalau kita teliti ulang, yang sulung juga ini anak hilang. Hilang tapi tetap berada di rumah. Hilang apanya? Bukan badannya, tapi hatinya udah hilang. Berapa banyak orang Kristen, badannya masih di gereja. Badannya masih nyanyi, masih doa. Badannya masih baca Alkitab. Jangan-jangan badannya juga masih ngajar firman. Tapi hatinya sudah hilang dari Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan si sulung ini terhilang di rumah ayahnya, di rumah Bapak, di rumah Tuhan? Ini bicara tentang gambaran. Apa penyebabnya? Kita lihat yuk, kita baca Alkitab kita. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang jadi dia lagi apa? Ada di ladang, lagi kerja. Ada di luar rumah Bapa, di luar rumah Tuhan. Dia dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26 baca yang keras. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Dia tanyanya kepada hamba. Ada apa ini? Kenapa kok gak nanya sama bapaknya aja? Masuk rumah tanya, lihat yang sebenarnya. Dia kan cuma dengar. Di sini kan saudara, dia cuma mendengar. Gak lihat loh, belum lihat. Karena saudara, tarian-tarian dan bunyi seruling itu ada di mana? Di dalam rumah. Dia pasti di luar. Dia dengar. Perhatikan saudara ya. Terus ayat 27, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ada sukacita, anaknya kembali ke rumah. Perhatikan saudara ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Gak mau masuk, tetap di ladang, tetap di luar rumah. Ya saudara, anaknya gak mau masuk ke rumah. Jadi ini yang terhilangnya di sini nih saudara, gak masuk ke rumah. Ya saudara, dia bersama dengan bapaknya, tapi baca lagi saudara. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bicara. Ayat 29 saudara, tetapi ia menjawab. Ya, katanya apa? Jawabannya saudara, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat. Kenapa mau bersuka cita dengan para sahabat? Kenapa enggak sama Bapak bersuka citanya? Itu yang saya tanya. Kalau kita baca Alkitab, minta Roh Kudus terangi. Katakan amin saudaraku, ya terangi. Terus ayat 30 kita baca, tetapi baru saja datang anak Bapak. Kenapa bilang anak Bapak? Kenapa gak bilang itu adekku?
Saudara lihat sini, kata-katanya istilah menyebutkan itu hati. Apa yang keluar dari mulut itu cetusan hati. Siapa dia sebenarnya? Lihat saudara, ya kan baru saja anak bapak yang telah dia identifikasi. Anak bapak, anak kau. Anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan. Dia jelaskan kelemahan, kesalahan, pelanggaran daripada adiknya sebenarnya. Saudaraku. Saudara kalau seandainya saudara punya adik, punya saudara kandung, ngomong sama mama, ngomong sama bapak, itu anak kau tuh. Jadi sepertinya dia itu ada hubungan gak sama saudara? Enggak ada loh. Betul gak? Si bapak ini juga sebenarnya kan udah gak ada hubungan. Ya kalau kenapa si dede, adek, nah itu kan masih ada hubungan dong dia. Saudara, terus memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Sepertinya nggak pantas anakmu itu dikasih lembu tambun. Aku yang kerja keras, seekor kambing aja. Harga kambing lebih murah daripada lembu tambun. Kau udah kasih aku. Lihat saudara ya, ini marah ini. Lalu apa jawaban si bapak saudara? Ini benar-benar tuh kata-kata bapak. Kata-kata daripada Allah kita sendiri saudara. Tadi kita udah nyanyi, kita nyembah, kita muji. Makanya saya bilang kata-kata menciptakan imajinasi. Imajinasi bisa menciptakan perasaan. Kita nyanyi. Dekat tadi saya disentuh. Timu Bapa. Waktu bilang dalam dekapanmu. Kita nyanyikan kata ini. Ciptaan imajinasi. Kita dekat sama Allah. Lalu apa saudara yang terjadi? Hadiratnya turun kan. Urapan kasihnya turun. Lalu jamaah kita. Saya tuh langsung turun air mata. Iya. Aku dikasih. Ya saudaraku, kata-kata daripada ayah. Kata ayahnya kepada anaknya ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah ini yang dia gak tahu. Harus dijelasin, diberitahu. Kita patut bersuka cita, bergembira. Karena adikmu telah apa? Mati, telah mati. Dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Ini bacaan. Dari kita baca ini saya percaya saudara sudah ngerti artinya apa dari pembacaan ini. Saya mau ngomong gini saudaraku. Di dalam diri setiap orang, di dalam diri setiap manusia, itu ada satu, saya pakai istilah monster. Monster gak saudara? Satu makhluk yang sepertinya mau menyengsarakan, menyusahkan, menyakiti, bahkan membunuh. Itu kata monster. Saudara, yang berusaha untuk mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita, dan berkat-berkat yang Bapak sudah sediakan. Saudara, dan monster ini bisa ada di setiap atau semua orang. Baik itu orang tua maupun orang muda. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Mau miskin, mau kaya. Statusnya apapun. Monster ini mesti ada. Makanya saya ngeri banget sama monster ini. Monster ini namanya apa? Iri hati. Iri, coba katakan dengan sama-sama saya. Iri hati. Cemburu iri hati. Saudara, menurut kamus saudara, ya saya cek menurut kamus bahasa Indonesia. Kata iri hati itu adalah apa? Perasaan tidak senang. Perasaan tidak suka. Perasaan tidak bahagia ketika melihat, mendengar kebahagiaan, keberhasilan, kelebihan, dan keberuntungan orang lain. Saudara. Nah iri hati ini saudara, seringkali bersembunyi dalam diri setiap orang. Ketika saudara dengar kabar seseorang yang dekat, sesama
sama-sama karyawan dengan saudara. Atau sesama pengusaha. Apa sesama melayani pengerja. Kalau yang satu dapat lebih banyak. Ada orang ngasih. Dia cerita. Saudara lihat sini. Coba cek hatinya. Ikut bersuka cita ketika dia dapat pemberian yang hebat. Apa saudara langsung kecetus? Ngerti gak saudara? Ini ada iri hati itu gampang. Ini bahaya saudaraku. Saya tuh paling ngeri kalau ada iri hati di hati saya. Saya juga ngeri kalau di antara para orang-orang sekeliling saya saling iri hati. Hancur kita. Hancur. Rumah tangga hancur. Hubungan hancur. Pelayanan hancur. Bisnis hancur. Apapun hancur. Kalau ada monster ini. Dan setiap manusia ini harus benar-benar sadar. Setiap kita, manusia lama kita, itu pasti ada iri. Kalau lihat orang. Kalau kita lihat ada orang, kita udah deket sama orang ini mungkin. Saya ngalamin tuh. Ya kan? Oh dia deket sama ini. Biasanya kita yang deket sama dia. Ini dia kok deket. Ada orang mau deket ini. Langsung kita tebas lehernya. Supaya orang ini iri hati itu menebas leher. Nanti saya akan jelas. Supaya cuma dia aja yang dekat. Supaya dia aja yang dapat. Ini yang harus kita perhatikan. Minggu ini bicara tentang pertumbuhan pribadi. Selasa saya bicara pertumbuhan pribadi. Rabu saya bicara tentang iman dan rasa hormat. Kemis kita bicara tentang apa? Iman dan apa? Iman dan apa? Ucapan syukur. Jumat kita bicara tentang iman dan pengampunan. Dan hari ini Tuhan mau kita tutup dengan apa? Ini hati-hati. Kalau kamu jalanin dalam minggu ini khotbah-khotbah itu. Yang ini nih kita bisa lenyapkan. Kita berjuangnya iri hati itu tiap hari loh. Jangan kita pikir kita mah udah Kristen. Wah sudah pendeta, sudah pengerja, sudah tua. Udahlah kita mah udah tua, gak mungkin iri-iri. Siapa bilang? Jangan sombong. Karena saudara tahu, saudara, akar dari iri hati itu kesombongan. Ketika kita sudah merasa lebih berjasa, lebih tua, lebih hebat, lebih pinter, lebih. Apa yang terjadi? Kita yang berhak untuk dapat lebih banyak. Ketika kita lihat orang lain, bukan kita yang dapat lebih banyak. Roh ini, saudaraku, saya mau kasih tahu ada 3 hal buruk yang, ya kan? Jadi iri hati ini, saudara, roh ini, itu punya daya hancur yang luar biasa. Kenapa kok disebut sebagai sindrom anak sulung? Karena anak sulung tuh kalau udah punya adik, dengar baik saudara, yang awalnya semua untuk dia, semua perhatian ke dia. Sekarang setelah ada adik, mama papa matanya kasih ke dedek. Lihat ke dedek. Dulu lihatnya matanya ke si anak sulung. Saudara ngerti gak? Ini sindromnya. Saya pakai istilah sindrom anak sulung itu. Minta maaf ya kalau saudara anak sulung jangan tersinggung loh saudara. Secara jasmani. Tapi juga ada merasa anak sulung adalah aku loh yang perintis. Aku loh pendiri perusahaan ini. Aku loh yang ini loh. Aku yang orang pertama. Itu anak sulung. Hati-hati dengan sindrom itu. Tapi bisa juga kita bukan anak sulung. Tapi sindrom ini kan bilang semua orang kena sindrom ini. Walaupun dia anak bontot. Anak ragil. Anak apa? Bungsu. Saudaraku. Bisa semua orang. Jadi arahnya ke sana. Saudaraku. Makanya saya bilang akar daripada iri hati itu kesombongan sebenarnya. Dasarnya. Nah ini harus diunikan. Nah kita ada 3 hal buruk yang disebabkan oleh sifat iri hati. Yang pertama, saudara tahu, iri hati merusak hubungan kita dengan apa? Dengan Tuhan. Saudara, lihat saudaraku. Ini dialog antara si anak sulung dengan bapaknya. Ini bicara tentang dialog atau kehidupan antara kita dengan Allah loh. Ya kan? Coba kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Marah dia. Apa yang menyebabkan dia marah? Karena dia dengar
bahwa adiknya, saudara, adiknya, makanya dia sebut sebagai anak bapak. Saudara, itu gak pantas untuk terima seekor lembu. Dia marah, saudara. Dipestain. Padahal adiknya ini udah boroskan. Memang secara logika orang normal, ya wajarlah saya marah. Wajar, tapi bukan kemarahan kamu, tapi hatimu yang iri itu. Kadang-kadang kita tuh membenar, seolah-olah mau memalsukan, mau manipulasi kemarahan kita. Tapi yang Tuhan mau lihat dasarnya di hatinya tuh. Kok marah ini? Memang wajar, kok bisa logikain. Masa sih? Jadi saudaraku, sering kali juga kita juga. Lalu dia ngomongnya gini saudara, ayat 29, coba kita lihat. Ia menjawab ayahnya. Apa saudara? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku langgar perintah Bapak. Ya kan? Tetapi padaku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapak menyembeli anak tambun itu untuk dia. Saudaraku yang sekristus, di sini kita bisa melihat ya, saudaraku, ketika anak sulung ini marah, dia tidak mau masuk ke rumah bapaknya, masuk ke dalam rumah, ya kan saudara? Hal ini menjelaskan bahwa perasaan iri hati, kemarahannya itu diungkapkan dalam bentuk kemarahan. Iri hati gak kelihatan, yang kelihatannya marahnya. Itu telah menjauhkan dirinya, memisahkan dirinya dari siapa? Dari bapaknya. Saudaraku, pertama tadi saya udah bahas, disebut itu anak bapak, anak kau. Ini seperti kayak dia bukan bagiannya, nggak ada hubungan. Saudaraku, kenapa dia marah? Kenapa dia bisa iri? Karena si sulung ini merasa paling saya ulangi, paling berjasa. Saya kerja terus loh. Saya gak pernah melanggar. Tapi satu kambing pun engkau tidak pernah kasih buat saya. Untuk bersuka cita. Yang kedua, kenapa dia iri? Karena merasa diperlakukan tidak adil. Dia ngerasa diperlakukan tidak adil. Kemarin kita sudah bahas. Ketika kita selalu berpikir bahwa kita diperlakukan tidak adil, sebenarnya akarnya itu adalah iri hati. Kemampuan kita melenyapkan iri hati memudahkan kita mengampuni ketika kita diperlakukan tidak adil. Memudahkan kita untuk bisa menyerahkan pembalasan, ya kan, yang menjadi haknya Tuhan. Karena kita diperlakukan tidak adil. Kita serahkan semua. Kalau misalnya jangan-jangan kita pikir tidak adil, jangan-jangan di hati ini iri. Bukan karena ketidakadilan. Saudara, dan akar daripada iri hati adalah apa? Saya ulangi lagi, kesombongan. Selain daripada itu kita bisa melihat, saudaraku, bahwa iri hati ini, saudaraku, ya, memisahkan. Bahwa sebenarnya si anak sulung ini sudah tidak punya lagi hubungan, keintiman, kasih, dan komunikasi dengan apa? Dengan bapaknya. Kita bisa lihat saudara, saat dia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, yang dia panggil itu adalah hambanya. Dia, ya kan, dia tanya sama hambanya, ada apa di dalam? Lah kenapa gak masuk? Ngomong sama bapak, ada apa pak? Di situ gak ada. Kenapa? Dia gak mau lakukan dia. Karena di sini ada iri hati. Dari iri hati marah, dari marah benci. Ini semuanya. Rupanya keinginan si anak sulung itu mau pestanya dengan siapa? Para sahabat. Dia bukan bukan bersuka cita dengan bapaknya. Ibu bapak saudara, saya yakinkan saudara gini. Yuk kita selesaikan nih iri hati kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, saudara. Iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan. Iri hati memiliki daya hancur yang hebat. Iri hati
menyebabkan si anak sulung kehilangan kesempatan menikmati segala berkat dan milik kepunyaan Bapa. Saudara, sebenarnya si sulung boleh nggak sembelih lembu untuk bersuka cita dengan sahabatnya? Boleh nggak? Ya boleh. Tinggal ngomong, "Pak, aku sembelih ya." Bapaknya kan bukan bapak yang kejam, bukan bapak yang pelit. Kasih. Karena kita bisa tahu bapaknya ini murah hati, dia itu apa? Si bungsu ketika dia ada di kandang babi, dia ngomongnya apa? Di rumah bapakku, para hamba-hamba bapakku berlimpah dengan makanan. Betul gak saudaraku? Berlimpah dengan makanan apa zaman dulu? Ya daging itu bisa dipanggang, bisa digoreng. Belum ada minyak tanah ya, minyak sayur. Ya udah panggang lah. Banyak makanan. Jadi si sulung ini sebenarnya gak ada alasan. Bilang aku gak pernah, ya karena kamu gak minta. Kadang-kadang gini saudara, sebenarnya itu hubungan antara si sulung ini mewakili siapa? Sorry, Yesus ini sedang ngomong tentang siapa? Ini orang ahli Taurat, orang Saduki, orang Yahudi, penganut hukum Taurat. Pokoknya gak boleh gini, gak boleh gini, harus gini, kerja. Lalu akhirnya yang muncul tuh kesombongan, rasa paling berjasa, nuntut upah yang harus. Jadi akhirnya hubungan hilang. Si bungsu ini lambang daripada apa? Gereja Tuhan di akhir zaman. Yang hidup dalam apa? Kasih karunia. Katakan amin saudara. Yang hidup dalam kasih karunia. Yang ngerti bahwa punya Bapa adalah punya dia. Kalau orang Yahudi hukum Taurat adalah enggak, kerja. Supaya aku dapat pahala. Akhirnya ketika orang lainnya dikasih pahala, sakit hati dia. Yesus tuh banyak kasih perumpamaan tuh antara orang penganut hukum Taurat sama kasih karunia yang dia bawa untuk setiap manusia. Katakan amin. Yang kedua adalah iri hati merusak hubungan kita dengan apa? Sesama. Saudara lihat di sini, ya, merusak hubungannya. Jadi saya tadi ngomong iri hati menyebabkan apa? Kemarahan. Kemarahan menyebabkan rusaknya hubungan. Iri hati dan kemarahan anak sulung tidak hanya merusak hubungannya dengan bapaknya, tetapi juga merusak hubungannya dengan siapa? Dengan adiknya sendiri. Betulkah saudaraku? Ya, Yakobus 4 ayat 2 di sini mengatakan, saudara, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, ketika hubungan kita akan rusak, saudaraku ya, ketika ada pertengkaran dan perkelahian, dasarnya dari mana? Dari iri hati. Jadi hubungan, saya tuh paling takut benar-benar saudara. Benar, saudara harus khawatir, takut dengan iri hati di kita nih. Makanya ada satu lagu, ini Pak Niko yang karang ya. Ujilah aku hati. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku mulia
muliakan dan kuagungkan. Kaulah Layak disembah. Saudara tiap hari minta nih, Tuhan uji aku nih, kelihat ya. Kalau kita dengar orang dapat apa, ya coba di hati kita. Apa aku marah? Aku gak terima. Lalu aku bayangin kan, mestinya aku yang dapat bukan dia. Itu udah ada roh iri hati. Katakan amin saudara. Tapi kalau kita yang dapat, lalu kita ngejek orang yang gak dapat, itu sombong. Satu hari kita jadi roh iri hati yang masuk. Nanti ada orang lagi yang dapat, kita akan marah. Nah itu tiap hari kita lihat. Terus orang bisa mencapai ini, gini. Orang si A kok bisa deket sama dia, ya kan? Ini coba kita marah nggak di sini? Karena yang namanya iri hati selalu berkaitan erat dengan apa? Mementingkan diri sendiri, itu temennya udah. Harusnya aku. Kalau udah iri hati plus mementingkan diri sendiri, rusak hidup kita. Makanya yang ketiga, iri hati itu merusak diri kita sendiri. Ya, Yakobus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama saudara. Baca yang keras, 1, 2, 3. Di mana ada iri hati dan apa? Mementingkan diri sendiri. Ini saudara kembar ya saudara ya. Ya, ini kembar dempet, bukan saudara kembar lagi. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ akan ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau gereja, saudara, kalau di lingkungan daripada gereja, lingkungan pergaulan kita, teman-teman kita itu udah ngomongnya iri dan mementingkan diri sendiri, pasti itu pergaulan udah kacau dah. Itu kacau. Nanti saling hancurkan, kita lihat, ya nama iri pasti ada kebencian. Ada kemarahan, kebencian, habis benci saling bunuh. Di mana bunuh banyak kematian-kematian terjadi. Saudara, ini hati-hati. Makanya kadang-kadang juga saya tuh makin tua, karena banyak ngalami namanya jadi korban tentang, aduh kok aku gak jaga hati orang ya. Kadang-kadang kita ini maksudnya baik. Coba saudara lihat ini. Bisa saja kita tuh baik mau ngasih anak kita. Kita punya anak 5. Kita kasih nih anak yang nomor 3. Karena dia paling butuh. Nih mama kasih ya. Kasih apa? Duit 5 juta. Ya kan? Disuruhlah kakaknya yang paling sulung. Tolong kasih adekmu yang ini uang mama ya 5 juta. Si yang nomor 1 gak dikasih. Suruh nganter aja ngasih. Saudara lihat ya. Apa yang terjadi? Yang nomor 1 itu yang bawa duit itu di dalam ini. Mungkin bilang iya. Saya bisa ngerti. Ini awal daripada kekacauan dan segala macam. Nah kapan ini nanti fitnah datang? Yang kesian si anak nomor 3 ini yang dapat kebaikan. Wih, kalau pergaulan kita penuh dengan orang yang iri hati dan mementingkan diri sendiri, ngeri kita. Ngeri benar. Hidup kita ngeri. Saya juga takut kadang-kadang. Maka kalau kita mau ngasih sesuatu sekarang, mau diam-diam, jangan ngomong dah. Ketimbang nanti kau ini disembelih. Kamu yang sembelih. Abis kamu disembelih, aku disembelih juga. Jangan kira kita berbuat baik tuh nanti nama besar. Hati-hati. Dan kamu yang nerima, ngomong-ngomong lagi ke yang lain. Tanya aja sama Yusuf. Yusuf tuh dia dapat saudara sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa dia akan jadi pemimpin. Dan kakak-kakaknya akan sujud nyembah dia. Dia ngomong. Alkitab bilang kakak-kakaknya iri hati sama Yusuf. Sembelih Yusuf. Bukan Yusuf saja yang disembelih. Bapaknya pun itu sepanjang hari tiap hari. Sampai dia tahu Yusuf masih hidup. Itu sedih terus. Karena terjadi pembunuhan. Saudara hati-hati ini gereja Tuhan. Indonesia juga hati-hati. Saudaraku kadang-kadang kita ngerasa dia gak layak. Yang layak aku. Itu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Hancur. Rumah tangga hancur. Keluarga hancur kalau ada iri hati dan mementingkan diri, egois. Saudaraku. Gereja juga bisa hancur. Kota hancur, negara hancur. Kalau semuanya ini.
Nah sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah gimana caranya mengatasi yang namanya iri hati ini. Ini spirit saudara. Karena iblis itu bekerja untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan, hancurkan. Lewat apa? Salah satu lewat ini, monster ini. Kenapa orang hidupnya gak ada sukacita? Saya bilang tadi awalnya, gak ada damai sejahtera, gak ada berkat. Padahal temen banyak, pinternya luar biasa, ngomongnya hebat. Tapi kok gak ada? Iri itu loh. Tiap orang ditebasin, tiap orang hidupnya nangis terus. Ngomongnya jelek, tiap orang ada yang muncul bukannya sukacita. Orang yang diberkati, orang yang sukses, orang yang pasti ada yang dicela. Itu orang iri hati. Orang tuh gak boleh ada yang lebih dari dia. Hanya dia yang ini hari-hari. Kok Pak Sabta ngomongnya agak keras ya khotbah hari ini ya. Lagi demen itu. Tuhan suruh ini saya ngomong. Katakan amin saudara. Ini. Karena untuk saya juga sebenarnya. Untuk kita semua. Kita ingin Indonesia, bangsa-bangsa itu dibangun. Lawatan ini yang penting. Gimana caranya? Pertama, kita harus membangun hubungan. Kita harus membangun hubungan, keintiman, kasih, dan komunikasi dengan siapa? Bapak saudara. Kan ada prinsip ya. Air yang paling seger, air yang paling bersih, air yang paling murni adalah air yang berasal. Kita bisa dapat air yang murni, yang seger, yang bersih. Kalau kita dekat-dekat dengan apa? Sumber mata air. Saudara dan saya, ya kan bisa dapatkan yang namanya kehidupan. Karena roh iri hati ini adalah roh maut. Roh maut tuh kendaraannya tuh roh iri hati. Karena dari iri hati akan muncul apa? Kemarahan, kebencian, pembunuhan, kematian. Saudara, nah oleh karena itu kita perlu roh kehidupan. Siapa roh kehidupan? Sumber kehidupan kita, yaitu Bapa Sorgawi kita. Katakan amin saudara. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya hubungan dengan dia. Bergaul intim dengan dia. Di dalam apa? Kasih, harus punya kasih sama dia. Komunikasi dengan dia. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara lihat di sini. Si Bapak ngomong sama anaknya yang sulung. Coba kita lihat Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, ya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan apa? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi apa yang kamu? Karena dia nggak ngerasa bahwa punya bapaknya punya dia. Jadi dia kerja gak punya apa-apa, gak dapat apa-apa, gak punya apa-apa. Saudara, kalau dia berpikir bahwa punya bapaknya adalah punya dia. Saudaraku, saya yakin saudaraku, dia gak akan pernah, ini salah satu kuncinya, kita gak akan pernah bisa iri hati. Kalau kita dekat dengan Bapa. Katakan amin saudara, tahukah kita bahwa kerinduan daripada Bapa Sorgawi kita adalah dekat dengan dia. Kalau saudara dekat dengan Bapak, saudara bisa rasakan hidup tuh lebih tenang, lebih damai. Katakan amin saudaraku. Saudara, Bapak Sorgawi kita, ya kan ingin supaya kita nih bisa menikmati segala sesuatu yang menjadi milik dia, itu jadi milik kita. Katakan amin, ya. Bapak selalu bersedia mencukupi segala keperluan kita. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang ingin bersukacita dengan kita. Katakan amin saudara. Keintiman kasih dan komunikasi dengan Bapa Sorgawi, ini akan melenyapkan perasaan iri hati. Yang ada adalah tumbuh yang namanya belas kasihan dan kemurahan. Katakan amin. Saya nih secara pribadi sudah suka ngetes. Sepanjang saya nih melekat hatinya sama Tuhan. Suka menyerap kasih, mikirin oh Tuhan baik, Tuhan ajaib, banyak hal Tuhan sudah beri buat saya. Itu semakin besar kemampuan saya untuk apa saudara? Melihat.
makin besar kemampuan saya untuk bisa bersuka cita melihat orang-orang bersuka cita. Ya kan, karena kita udah tahu kan iri hati itu susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Itu iri hati. Nah caranya saudara apa? Ini namanya kalau kita dekat sama Bapak, doa, pujian, penyembahan, ngalami hadirat. Nah kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Nah kasih Allah inilah yang memampukan kita. Untuk apa saudara? Ya udah, kita senang kok, dia diberkati, dia apa segala macam. Kita berpikir kalau dia senang, dia diberkati, paling tidak nanti dia akan banyak nolong orang. Kalau mau ke kitanya, ya paling enggak dia nggak nyusahin kita lah. Ya dah, bayangan kalau saudara hidup sama orang yang susah semua, saudara aja yang senang. Ya rame-rame kan dia minta tolong lah sama kita. Tapi kita bisa bayangkan kalau semua orang diberkati, semua senang. Kita juga ikut bergembira saudaraku. Minimal saudara gak disusahin. Logika-logika ini yang harus kita adakan. Dan itunya bisa. Besar hati, jiwa besar. Ya kan? Hanya kalau saudara dan saya intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan artinya pikiran kita saudara. Iya Tuhan baik kok. Tuhan mengasihi saya. Yang kedua. Gimana caranya untuk kita bisa mengalahkan roh iri hati? Kita harus memiliki rasa puas dan rasa syukur. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 32 Bapaknya bilang apa? Kita patut bersuka cita dan bergembira. Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini harus bersyukur dong. Saudaraku. Jadi perasaan iri hati itu menyelinap masuk ke dalam hati kita. Saudara tahu gak? Kapan? Ketika kita mulai lihat aja orang lain. Lalu banding-bandingkan diri kita dengan dia. Lalu kita pasti dong dibandingkan diri kita lebih capek. Kerjanya lebih banyak. Lebih berjasa. Lalu kita ngeliat kok dia dapat lebih banyak. Nah disitulah masuk. Di mana kita lihat orang lain dapat lebih baik, mendapat lebih banyak dibanding kita. Di situ roh iri hati itu masuk. Nah, tetapi kalau kita mau membangun rasa cukup dan rasa syukur kepada Tuhan, maka Allah Roh Kudus akan memberikan kita urapan kasih Bapa yang berkuasa untuk melenyapkan roh iri hati. Katakan amin. Yang terakhir, saudara, ya. Gimana caranya? Coba deh saudara kita lihat gini. Kita harus membiasakan hidup di dalam apa? Kasih Kristus. Ini hidup dalam kasih Kristus. Pertama kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Tiap hari kayak tadi kita nyembah, kita rasa hadirat Tuhan. Itu kasih Allah dicurahkan. Itu udah bagus. Yang kedua, saudaraku yang Kristus, saya ulangi lagi apa? Kita mau puas dengan yang ada. Puas dengan yang ada, dengan keluarga, dengan pekerjaan. Puas. Lalu kita ucap, aku bersyukurlah sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak mau berusaha lebih lagi. Enggak. Tapi yang ada lu, kalau kita gak pernah ngeliat, gak pernah nganggep yang ada. Kita selalu fokusnya yang tidak ada dan lihat yang punya orang. Di sini iri hati. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Jadi si bapak ini bilang, nak, cobalah kau pikir. Masa sih kamu gak suka cita? Adekmu tuh mati, sekarang hidup lagi. Ya kan? Dia tuh udah terhilang dan kita dapetin lagi dia. Ayo dong. Saudaraku yang Kristus, saya mau bicara gini. Sekali lagi saya mau omong, ulang-ulang. Iri hati adalah perasaan yang paling berbahaya. Iri hati melahirkan apa? Kebencian. Kebencian akan melahirkan apa? Pembunuhan. Kebencian akan mematikan kita secara pelan-pelan. Ya, kalau ada kebencian pasti ada pembunuhan. Di mana pembunuh pasti ada kematian. Mati bisnisnya, mati pelayanannya, mati hubungannya, mati pernikahan, mati. Semuanya matinya tanda kutip
ujungnya mati kekal. Coba saudara perhatikan di sini. Kenapa kok saya bilang kalau orang nyimpen roh iri hati, ujungnya mati kekal. Kenapa? 1 Yohanes 3:15 yang tulis. Bukan pendapat saya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap apa? Memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi iri hati bisa menyebabkan kita kehilangan hidup yang kekal. Kita dapat menaklukkan perasaan iri hati dengan membiasakan hidup di dalam apa? Kasih Kristus. Coba kita baca ayat 16-nya. 1 Yohanes 3 ayat 16 kita baca sama-sama. Demikianlah kita ketahui. Baca yang keras. Kasih Kristus yaitu apa? Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi gini saudara. Saudara mau gak sih menang lawan roh iri hati? Kalau orang Palembang bilang jangan cemekean. Wong cemekean itu adalah wong. Ya kan? Tempat iri hati bercokol. Cemekean itu artinya pelit. Kikir. Transaksional. Kalau toh dia bisa ngasih, pasti ujungnya untuk dapat yang lebih banyak. Jangan. Saudaraku. 1 Yohanes 3:16. Kalau Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia berikan anaknya yang tunggal. 1 Yohanes 3:16. Kita yang sudah diselamatkan, sudah menerima anaknya yang tunggal. Kita harus juga menyerahkan nyawa kita. Apa yang menjadi nyawa kita? Seringkali itu resep. Resep dagangan kita itu nyawa. Resep sukses kita itu nyawa kadang-kadang. Waktu yang biasa kita pakai untuk cari duit itu nyawa. Kadang-kadang duit tabungan kita itu nyawa kita. Kadang-kadang Tuhan minta nyawa. Saudara, bukan badan ini ditujah. Bukan kadang-kadang. Yang dia minta nyawa itu adalah work time, talent, treasure. Itu nyawa. Ketika kita berani menyerahkan nyawa kita. Dengar baik saudara, pada saat itulah kita sedang melakukan peperangan rohani. Melawan siapa? Roh iri hati. Yang ngerti katakan namanya saudaraku. Makanya Rasul Yohanes di dalam ayat yang ke-17, 18 dia jelaskan. Apa saudara? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Padahal kasih Allah inilah yang melenyapkan apa? Roh iri hati. Saudara pernah nggak? Ya kan ini harus menang kitanya. Dan juga jangan biarkan roh iri hati berkembang di antara orang-orang sekitar saudara. Harus berani hardik gitu itu. Seringkali kan dengan gosip, dengan ngomong yang jelek tentang seseorang yang bersama dengan kita. Supaya orang ini tersingkir semua. Putar balik itu fitnah segala macam, ngomong bolak-balik. Ini hati-hati, ini spirit roh ini iri hati. Di mana di iri hati membentang di sini? Situ ada kekacauan. Dan segala perbuatan jahat. Caranya yang untuk ditaklukkan adalah apa? Kita berani menyerahkan nyawa. Kadang-kadang kita tegur, kita bisa kehilangan popularitas. Kita kehilangan sahabat. Maka dibalik lagi nanti. Tapi untuk supaya menghentikan yang namanya roh ini peperangan kan gak bisa ini kan. Saya percaya saudaraku, hari ini kita sudah belajar banyak. Ayat 18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang mengerti kata amin. Jadi iri hati itu harus dikalahkan dengan apa? Roh murah hati. Roh iri hati hanya bisa ditaklukkan dan takluk oleh apa? Roh murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang bisa mengampuni.
orang yang bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Ikut bergembira ketika orang lain berhasil dan diberkati. Katakan amin saudara. Tidak sombong kalau kita sedang diberkati lalu menghina orang lain. Itu roh murah hati. Malah dia berbagi, bisa berbagi. Oh, aku dapat, aku bagi. Saudara sudah diberkati hari ini. Kita percaya kita harus perangi yang namanya roh. Baik dalam diri kita maupun dalam orang-orang sekeliling kita. Coba perhatikan. Mungkin kita sedang menebas leher sahabat kita. Tanda kutip. Lagi sedang penggal. Penggalnya bukan secara harafiah. Kita hancurkan karakter dia. Kita sedang hancurkan hidup dia. Dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami sebelum kami akan perjamuan kudus. Iri hati. Iri hati yang membunuh banyak orang. Karena Kain iri terhadap Habel. Kain membunuh Habel. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Turunkan kasih-Mu buat setiap kami. Turunkan kasih-Mu. Kalau saudara melihat pelayanan orang lain lebih berhasil. Kalau saudara bisa melihat orang lain pelayanannya lebih diberkati, lebih besar. Bersyafaat supaya Tuhan berkati dia lebih lagi. Roh murah hati yang bisa menaklukkan roh iri hati. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus. Ketika saudara melihat orang bisnis mereka berkembang. Ketika kehidupan rumah tangga mereka berbahagia. Saudara bersyafaat buat mereka. Itulah murah hati. Murah hati menaklukkan iri hati. Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan aku minta anugerah yang lebih besar turun buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus yang mengasihi kami. Segala roh iri hati dalam diri kami keluar, pergi dalam nama Yesus. Biarlah urapan kasih, belas kasihan, kemurahan turun atas setiap kami.